Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Hasanah. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan membahas tentang materi yang pertama, yaitu pengertian strategi pembelajaran. Strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu strategos, yang berarti suatu usaha untuk mencapai suatu kemenangan dalam suatu peperangan yang awalnya digunakan dalam lingkungan militer. Namun, menurut Effendi menyatakan bahwa dalam perkembangannya istilah strategi mempunyai makna rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran tertentu. Istilah strategi dalam dunia militer itu dibedakan dengan taktik. Strategi menyangkut manajemen secara luas atau secara umum, sedangkan taktik merupakan pelaksanaan atau penerapan dari strategi itu sendiri. Nah, dengan demikian, istilah strategi dalam pembelajaran mengacu pada pengertian metode, sedangkan taktik mengacu pada pengertian teknik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, strategi bermakna sebagai rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran tertentu. Sekarang kita masuk dalam materi strategi pembelajaran menurut J.R. David. Menurutnya, pengertian strategi belajar mengajar meliputi rencana, metode, dan perangkat kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan pengajaran tertentu. Untuk melaksanakan strategi tertentu diperlukan seperangkat metode pengajaran. Jadi, strategi pembelajaran ini merupakan cara-cara yang akan dipilih dan digunakan oleh seorang pengajar untuk menyampaikan materi pembelajaran sehingga akan memudahkan peserta didik menerima dan memahami materi pembelajaran dan mencapai tujuan pembelajaran. Strategi pembelajaran ini mengandung arti yang lebih luas dari metode dan teknik. Artinya, metode atau prosedur dan teknik pembelajaran merupakan bagian dari strategi pembelajaran. Selanjutnya, 5 komponen utama strategi pembelajaran. Yang pertama, kegiatan pembelajaran pendahuluan. Artinya kita harus merencanakan bagaimana kegiatan pembelajaran pendahuluan. Artinya bagaimana kita merencanakan untuk pendahuluan yang akan kita sampaikan. Nah, yang kedua, penyampaian informasi. Cara-cara menyampaikan informasi atau menyampaikan materi kepada peserta didik. Yang ketiga, partisipasi peserta didik, keaktifan peserta didik. Dan yang keempat, tes. Artinya untuk mengetahui pengetahuan sampai mana peserta didik itu paham tentang materi yang telah kita sampaikan. Dan yang kelima adalah kegiatan lanjutan. Selanjutnya, strategi pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama, menurut Dickey dan Carey berpendapat bahwa strategi pembelajaran adalah suatu materi dan prosedur pembelajaran yang digunakan bersama-sama untuk menghasilkan hasil belajar siswa atau peserta didik. Yang kedua, menurut Mugiono, strategi pembelajaran adalah kegiatan guru untuk mempelajari dan mengupayakan pelaksanaan konsistensi antara aspek-aspek komponen pembentuk sistem pembelajaran, di mana untuk itu guru menggunakan siasat tertentu. Selanjutnya, menurut Husna menyebutkan bahwa dalam memilih strategi pembelajaran ada beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, aspek tujuan pembelajaran yang akan dicapai, yaitu aspek kognisi, afektif atau fisik motorik, kompleksitas tujuan pembelajaran, dan kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, jenis materi yang akan digunakan, misalnya fakta, konsep, hukum, teori, persyaratan yang diperlukan, ketersediaan buku-buku dan sumber. Yang ketiga yaitu efektivitas dan efisiensi strategi yang dipilih.
Nah, dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran merupakan suatu rencana tindakan atau rangkaian kegiatan yang termasuk juga penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya dalam pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah suatu rencana yang dilaksanakan pendidik atau guru untuk memaksimalkan potensi peserta didik agar siswa yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran mencapai hasil yang diharapkan. Oke, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.